kasih Bapa kami surga, terima kasih Tuhan Yesus kami kami persembahkan semua pujian. Terima kasih Tuhan kami kembali bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus. Ikutiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ikutiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Pada Allah adalah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, dialah Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan, kau berikan kekuatan. Haleluya. Terima kasih Bapa kami surga, terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami mempersembahkan sebuah pujian. Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, lindungi kami, beri kami kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku
yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pujian ini liriknya ada di Mazmur 143 ayat 10. Pulihkan
Shalom Bapak Ibu, sebelum kita mendengar renungan, mari kita berdoa ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya lewat kesaksian dan renungan ini Tuhan menjadi berkat buat saudara-saudara kami. Dan biarlah Tuhan yang bahasa yang sederhana, kami boleh mengerti Tuhan apa yang Tuhan maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat malam, ada sukacita Bapak Ibu, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk share firman Tuhan, yaitu renungan yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 10. Bunyinya begini ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi di sini kata ia, di sini huruf besar, huruf kapital. Ia di sini ia yang di sini maksudnya adalah Tuhan ya. Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Jadi Tuhan itu menyediakan berarti udah menyiapkan benih. Benih saya umpamakan seperti modal ya Bapak Ibu ya. Modal untuk diinvestasikan. Jadi modal ini untuk ditanam kayak gitu ya Bapak Ibu. Dan roti untuk dimakan. Yang mana ada kebutuhan kita seperti konsumsi itu udah disediakan. Jadi antara modal dan yang untuk dimakan itu udah ada posnya ya. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi benih itu bukan hanya sedikit ya. Jadi benih itu banyak. Benih itu modal yang dikasih Tuhan ke kita itu banyak ya. Bukan hanya materi, banyak hal ya. Saya yakinlah Bapak Ibu pasti mengerti ya. Dan ini firman Tuhan yang mungkin di luar kepala Bapak Ibu ya. Ini udah sering di share gitu, maksudnya udah sering disampaikan lewat hamba-hamba Tuhan. Jadi di sini saya tertarik dengan firman Tuhan ini, maksudnya saya tertarik untuk membagikannya. Ini saya punya kesaksian ya Bapak Ibu ya. Sebelum kesaksian saya ini 2 minggu sebelumnya saya itu dengar kesaksian dari seorang bapak. Bapak ini pengusaha. Bapak ini pengusaha karena keadaan sekarang kan semua lagi collab ya, lagi tutup, lagi sepi, bahkan terancam bangkrut ya Bapak Ibu. Jadi Bapak ini hanya punya 1 mobil. Harusnya mobil ini kan dia jual, udah gitu bisa dibuat modal ya Bapak Ibu. Tapi Bapak ini bilang bahwa mobil ini akan disumbangkan ke yayasan. Yayasan ini yayasan sosial ya, jadi bukan komersial, jadi tidak menghasilkan dan juga tidak menguntungkan untuk Bapak ini ya. Jadi Bapak ini ditanya dong sama orang yayasan, Pak, sekarang kan usaha lagi sepi nih, kenapa Bapak kasih mobil ini ke kita gitu loh? Kenapa Bapak nggak jual untuk modal Bapak aja kayak gitu ya. Jadi dia bilang begini, ada yang namanya benih untuk ditabur dan ada yang namanya untuk dimakan, roti untuk dimakan. Jadi kalau benih yang untuk ditabur kan Bapak ini investasi ya berarti ya. Ini kalau pemahaman saya, Bapak ini investasinya investasi yang secara ekonomi itu tidak menghasilkan. Kalau hukum ekonomi kan mengeluarkan biaya kecil untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal. Itu kalau hukum ekonomi ya. Nah, hukum Tuhan kan tabur tuai ya. Jadi kalau memberi banyak akan diberkati, memberi sedikit ya dapatnya dikit kayak gitu ya. Jadi saya tersentak gitu ya, maksudnya
apa ya, tersentuh gitu. Kok ada ya orang, maksudnya dia dalam keadaan yaitu mobil dia satu-satunya, harusnya itu yang terakhir gitu ya, yang bisa dia uangkan, dia jual, dia bisa untuk buka modal usaha baru kayak gitu ya. Tapi bapak ini lebih memilih untuk bukan menginvestasikan ya, maksudnya menyumbangkan. Tapi ini bahasa saya bilang dia investasi rohani lah ya. Jadi bapak ini lebih menyumbangkan, memberikan kepada yang membutuhkan, karena yayasan ini yayasan sosial dan memang memerlukan kendaraan juga. Nah, apa yang terjadi dengan bapak ini, saya yakin ya bapak ibu, bapak ini pasti dia akan menerima yang udah dia tabur ya bapak ibu ya. Cuma saya nggak dengar kelanjutannya, tapi saya sangat yakin karena kejadian bapak ini lalu beberapa minggu kemudian ini pas tetangga kita kena covid ya. Kena covid otomatis kan ditulis tuh di situ, udah gitu jalan ditutup kayak gitu ya. Saya mikir gimana belanjanya ya, udah gitu kita di sini musim hujan ya, musim hujan, udah gitu kita juga nggak setiap hari belanja. Dan yang kena ini suami istri, kebetulan anaknya temannya Gloria gitu loh. Jadi saya gimana ya, saya pikir udahlah saya belanja yang sesuai yang kemampuan saya, semampu saya bagi gitu loh bapak ibu. Saya bagi, lalu saya teriak karena anaknya namanya Gaby ya, saya bilang, Mama Gaby. Saya teriak di pagarnya, lalu keluarlah suaminya. Saya tetap jaga jarak, saya cantelin ke pagarnya. Lalu saya bilang, ini ada berkat sedikit, saya bilang begitu. Dia bilang, Mama Glory gak usah repot ya, terima kasih. Iya, saya bilang, saya cuma bilang cepat sehat ya, saya bilang itu. Iya, makasih ya Mama Glory, katanya gitu loh. Lalu saya cepat pulang ke rumah, lalu saya cepat mandi gitu loh. Lalu nggak lama berapa kemudian ya, 2 minggu apa gitu ya, 2 minggu gitu, pas 10 hari itu saya nggak bisa keluar, hujan terus. Jadi kami itu kalau beli sayur itu 1 minggu stok sekali kayak gitu keluar. Daging apa sayur hijau itu kalau udah 1 minggu ya bapak ibu tahulah, itu warnanya pasti udah berubah ya. Jadi kalau saya beli sayur tuh yang awet-awet seperti kol ya, kayak daging gitu pasti di stok lah. Cuma dengan kejadian yang saya memberi, sebenarnya saya nggak mau bilang ini, yang nggak mau cerita begini ya bapak ibu. Cuma ini maksudnya saya bagi pengalaman saya ya. Jadi yang hal kecil seperti ini aja Tuhan tuh perhatikan gitu loh. Jadi pas saya ini mau belanja lagi gitu loh ya, udah 10 hari pas stok makanan gitu juga habis, tapi saya nggak bisa keluar, situ hujan. Entah kenapa sore itu teman saya tiba-tiba datang itu bawa belanjaannya banyak, satu mobil itu bisa dibilang setengah mobil itu hanya jatah untuk kasih saya gitu loh. Jadi saya kaget, ada buah, ada sayur, ada makanan, cemilannya Gloria, udah gitu mainan Glory. Aduh bener-bener dah saya bilang, kok bisa ya sampai sedetil ini gitu loh. Saya bilang saya mau keluar belum bisa keluar, hujan. Nah dia datang pakai mobil bawa belanja banyak begitu ya, hanya untuk kasih saya jauh-jauh, hanya untuk kasih Gloria. Saya bilang ya ampun, saya bilang betul-betul, saya bilang aduh Tuhan, saya sampai terharu ya bapak ibu. Sampai saya bilang hal kecil aja Tuhan udah sangat-sangat perhatikan. Di sini kita nggak ada siapa-siapa, kita mau minta sama siapa kayak gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, dari kebaikan yang teman saya beri ke saya gitu, saya boleh meneruskan ke orang terdekat. Ya kayak misalnya saya punya berkat nih agak bukan banyak ya bapak ibu, ada berkat nih kayak makanan dan lain sebagainya, saya dikasih loh, ini berkat yang dikasih gitu ya, dapat dikasih orang, atau sekalipun saya beli gitu ya, kalau keluar saya bisa bagi ke tetangga saya di kanan atau di kiri itu. Bukan saya maksudnya ngasih tahu ya, karena Tuhan bilang kan nggak boleh tangan kiri tahu kalau tangan kanan ngasih gitu ya, atau sebaliknya. Tapi
maksud saya ini saya menceritakan pengalaman saya ya. Jadi di situ saya ngasih nggak seberapa kayak gitu loh. Kita menabur nggak seberapa, tapi Tuhan kembalikan berlipat ganda ya. Saya yakin Bapak Ibu juga udah pernah dan sering banget mungkin ya. Ini firman Tuhan pasti udah di luar kepala Bapak Ibu ya. Cuma dari ceritanya Bapak yang memberi kesaksian, ada yang namanya benih yang harus ditabur dan ada yang namanya benih yang untuk kita makan, bukan benih maksudnya, ada roti yang untuk kita makan. Jadi itu ada pos-posnya dan nggak boleh yang namanya kita, bukan nggak boleh gimana ya, orang itu kan cenderung kayak saya lah ya, cenderung namanya aduh ini segini aja nggak cukup, gimana mau bagi kayak gitu ya. Misalnya uang belanja aja segini nggak cukup, nah dikurangin lagi kayak gitu loh. Anaknya udah di rumah nih pada semua doyan makan gitu loh ya Bapak Ibu. Jadi kita nih jadi ibu-ibu juga kadang bingung ya. Cuma ya itulah, Tuhan bilang Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi saya sangat diberkati dengan kesaksiannya Bapak yang pengusaha ini ya. Dan dengan dia bersaksi seperti itu, maksudnya yang ibu yayasannya bersaksi seperti itu sangat memberkati saya. Nah, memberi itu tidak harus saya itu punya banyak berkat ya, punya berkelimpahan kayak gitu ya. Tapi dengan kekurangan yang saya punya gitu, dengan apa yang saya berikan itu, ternyata itu Tuhan hargai ya Bapak Ibu. Sangat-sangat saya bersyukur banget ya. Aduh benar, saya sampai terharu ya Bapak Ibu. Aduh Tuhan makasih ya, Tuhan ini baik betul. Saya bilang baik betul, saya bilang aduh banget saya bilang. Si Gloria bosen nih dalam rumah nih, ada aja dikasih mainan sama iinya ya, teman saya itu kasih ya. Saya bersyukur banget ya Tuhan. Saya makanya saya dengan apa, dengan firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan saya ada yang namanya benih yang saya harus tabur dan saya harus seperti apa yang saya terima gitu ya. Semua orang setuju bahwa apa yang kita miliki adalah semuanya milik Tuhan. Tapi pada kenyataannya, kalau apa yang kita punya itu kadang kalau untuk meneruskannya atau untuk membaginya itu kadang kayaknya tangannya berat gitu ya. Itu saya nggak bilang siapapun gitu ya. Tapi ya kadang manusia itu ada yang namanya hilap ya. Atau hilap itu apakah karena dibuat sengaja atau memang karena kesadaran kita itu sedikit atau bagaimana. Ya itulah yang terjadi sama diri saya ya Bapak Ibu. Kadang saya aduh ini uangnya kurang, ini nggak cukup ini, yang penting anak cukup aja lah. Kalau mau bagi ke orang dan lain sebagainya itu kayaknya ntar dah kalau ada lebih. Pikiran kita kan pasti begitu ya, pikiran saya begitu ya. Kalau Bapak Ibu yang sangat apa ya, dan lebih rohani lagi dari saya, puji Tuhan gitu ya. Memang betul-betul ini firman Tuhan mengingatkan saya ada yang namanya benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Dan Tuhan itu yang menyediakan, modalnya itu dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Nah, kalau saya tahan, otomatis kan berkat Tuhan itu nggak bisa sampai juga sama saya. Nah orang yang nggak memberkati juga Tuhan berkati, apalagi yang Tuhan lihat kita membagi yang memang itulah yang kita miliki gitu loh. Dan betul-betul Tuhan itu sangat menghargai, betul-betul diperhatikan dan betul-betul dilihat sama Tuhan. Itu aja sih Bapak Ibu, saya bersyukur banget ya. Kayak ini ya, saat ini saya hanya bisa membagikan, apa maksudnya, saya bisa memberikan sesuatu yang saya masih belajar untuk setiap bulan gitu berkelanjutan, untuk kayak kita anak Tuhan ya, kayak di gereja gitu kan, kayak ada persembahan gitu, kayak perpuluhan. Mungkin saya nggak punya uang untuk bayar persembahan nih ya Bapak Ibu, tapi saya mungkin ada berkat yang harus saya sisihkan, dan saya memang betul-betul itu harus, oh ya ini untuk Tuhan, jatahnya Tuhan, berarti ini benih ya, benih yang harus saya tabur ya, kayak gitu. Dan itu memang kegiatan yang setiap bulan yang mesti saya tetap pelihara, maksudnya tetap harus saya, jangan sampai saya
lupa. Itu kayak benar saya ini yang bahasa saya ya. Jadi kita mengumpamakan benih itu seperti modal itu kita harus investasikannya itu nggak seperti kayak pengusaha investasi yang menguntungkan dalam arti yang bisa kelihatan. Tapi kalau investasi rohani itu ya menanamkan modal ya sama Tuhan, ya itu nerimanya ya itu dengan Tuhan ya, maksudnya ya itu urusan dengan Tuhan. Jadi kita setuju bahwa Tuhan itu memberkati kita, tapi kadang kita berat hati untuk membaginya dengan alasan kita aja nggak cukup, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, pada saat kita berusaha membagi sesuatu yang kita ini juga kurang gitu, maksudnya berbagi gitu ya, tapi itu dia luar biasa ya Bapak Ibu, luar biasanya ya, ada aja berkatnya gitu loh Bapak Ibu, ada aja. Dan kita mengusahakan untuk setiap bulan nih, kayak misalnya perpuluhan, kita mengusahakan untuk menyimpan gitu ya, yang sebenarnya kita juga pengen nih beli ini, tapi kita mengusahakan untuk ini nih, Tuhan aku udah hematin nih, maksudnya untuk Tuhan nih, kayak gitu ya. Sebenarnya ya itu hak ya, semuanya punya Tuhan gitu ya Bapak Ibu. Cuma kadang kita nih manusia, saya lah terutama, kadang Tuhan ini aku udah hematin loh Tuhan, aku korban nih ya Tuhan, padahal itu hal kecil ya Bapak Ibu, maksudnya itu gak ada apa-apanya gitu, tapi Tuhan perhatikan dan Tuhan benar-benar apa ya, dia sangat menghargainya gitu loh. Jadi kalau pada saat ini kita ngerasa waduh ini kurang nih, penghasilan kurang nih, gini ya, sekarang gini aja saya bilang, kalau dikeluhkan kan nggak menambah juga ya Bapak Ibu, tapi saya bersyukur banget pada saat kekurangan saya belajar untuk berbagi ya, kayak gitu. Aduh, berkatnya ada aja ya Bapak Ibu, pokoknya nggak putus-putus lah. Jadi hukum ekonomi itu mengeluarkan biaya yang kecil untuk mendapatkan hasil maksimal, itu nggak berlaku dengan iman yang kita imani gitu ya, maksudnya sesuatu yang kita rasakan saat kita investasi ke Tuhan gitu loh. Jadi saya bilang, aduh benar-benar saya bersyukur banget ya. Jadi ini kesaksian saya dan saya ngalami gitu loh. Dan saya yakin Bapak Ibu juga pasti punya pengalaman pribadi yang indah sama Tuhan, dengan banyak cerita ya, dengan banyak kondisi dan situasi yang berbeda gitu ya Bapak Ibu. Tapi benar, saya bersyukur banget ya. Jadi saya ingat, oh iya, ada yang harus ditabur dan ada yang pos memang udah Tuhan kasih untuk dimakan. Nah, kecenderungan kita jangan sampai kita semuanya kita makan gitu loh. Emang hidup itu pilihan, tapi kecenderungan kita biasa kadang kita semuanya kita mau apa? Kita mau ambil gitu, kadang kita mau udahlah ini nggak bakalan cukup nih, kalau ikutin mah kita nggak cukup terus ya Bapak Ibu, karena memang kita itu banyak aja kebutuhannya, ada aja, tapi kita bilang iya Tuhan kan yang semua milik Tuhan, semua Tuhan yang dari Tuhan, tapi kenyataannya itu kalau udah namanya berbagi nggak cukup nih Tuhan. Padahal kalau udah pikir ya, semuanya katanya punya Tuhan, tapi kalau giliran berbagi kayaknya berat banget gitu loh, dengan alasan aduh kurang nih sekarang begini. Memang benar, kenyataannya realistisnya memang begitu, yang realnya, yang nyatanya ya memang keadaan ya seperti ini. Tapi ini pengalaman saya, jadi pada saat saya coba berbagi dengan apa yang kekurangan saya, aduh benar ajaib Tuhan, betul ya Bapak Ibu, Tuhan tuh benar-benar apa ya, betul saya sampai terharu ya Bapak Ibu. Pernah sebelum kejadian itu ya, sebelum kejadian berbagi ini ya Bapak Ibu, sebelum kejadian teman saya datang ya, itu Gloria tuh doanya gini nih, Tuhan kiranya Gloria dapat berkat yang tak terduga-duga. Saya juga bingung ya, doa apa ini anak, tapi saya pikir udahlah urusan dia lah sama Tuhan.
Karena kalau biasa kita doa, memang saya bilang Gloria kalau misalnya mau apa-apa, mama kan nggak kerja, jadi papa juga ya, kalau yang menyangkut namanya uang ya Bapak Ibu, namanya beli barang gitu ya, dia kalau mau minta apa-apa, saya bilang Gloria minta sama Tuhan ya, mama nggak bisa kasih, soalnya mama kan nggak kerja, kecuali mama punya berkat lebih, kamu nggak minta pasti mama kasih. Oh iya. Jadi dia tuh kadang doanya tuh banyak gitu ya Bapak Ibu, minta ini ya Tuhan, ini ya Tuhan. Tapi selalu akhir dari doa itu saya selalu ingetin, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak Glory dan Mama Ola gitu loh ya. Biasa kami berdoa begitu. Jadi kalau nggak dikasih tuh jangan marah ya. Iya. Lalu pas waktu yang kesaksiannya ini ya, teman saya datang itu, yang semua yang saya butuhkan itu ada semua di situ loh Bapak Ibu. Kan kayak apa ya, kayak Tuhan tuh kasih tahu gitu loh. Lalu dia bilang ke saya tuh, berarti emang saya itu apa, Tuhan suruh datang ke sini loh jauh-jauh. Emang perpanjangan Tuhan. Emang benar, saya bilang emang benar loh perpanjangan Tuhan. Saya aja nggak cerita apa-apa sama dia. Nah pas saya pulang itu longsor yang di bagian jalan depan itu. Saya bilang, dia jalan datang ke sini, dia cuma bilang doain aja ya. Saya nggak yakin ya kalau dia mau datang, soalnya perjalanan ke sini tuh jauh ya Bapak Ibu, lagi longsor ya. Tapi di sini nih ya gitulah, bisa dia sampai ke sini dan besoknya itu longsor dan menutupi hampir setengah jalan gitu loh. Jadi saya bilang semuanya itu memang udah rencananya Tuhan, dan udah Tuhan ini ya, maksudnya udah memang jalannya Tuhan, jadi gitu loh. Dalam keadaan sulit, coba Bapak, saya tuh kadang nggak habis pikir juga. Kalau saya ini kan orangnya kayak Bapak Gloria itu kan orangnya agak protek ya. Gimana caranya saya bisa ke tempat orang yang COVID walaupun hanya di depan pagar? Kan kita sangat wanti-wanti ya, takut dong ya kan, karena kita punya anak kecil. Tapi itu menggerakkan hati untuk udah belanja, tapi belanja sayurnya ini, udah adanya telur, udah bagi dua aja, bagi Bapak Ibu, saya bagi, udah saya cantel, saya terakin dulu dari luar. Setelah itu pas teman saya dapat teman saya kasih saya berkat gitu ya, yang memang betul saya butuhin, saya masih bisa coba, maksudnya masih untuk packing gitu, kasih berkat lagi gitu, maksudnya untuk dikasih ke yang membutuhkan kayak gitu. Jadi saya pakai yang seperlunya aja. Tapi puji Tuhan banget, itu kayak apa ya, ada aja berkat itu, nggak putus-putus sampai saat ini. Bersyukur banget, terima kasih sama Tuhan Yesus saya. Aduh benar-benar. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan saya, ingat bahwa saya itu ada yang harus saya tabur, ada yang untuk ditabur ya, karena modalnya itu udah Tuhan kasih ke saya. Jadi saya mesti jangan salah gunakan modal ini, dan saya mesti sampaikan kayak gitu. Jadi investasi ini mesti saya tanam, dan tidak boleh semuanya saya makan kayak gitu. Saya gunakan sendiri ya, saya konsumsikan pribadi gitu, nggak boleh. Ya ini kembali kepada pribadi kita masing-masing ya Bapak Ibu. Apakah kita mau membagikannya atau kita mengkonsumsi sendiri? Ya kalau bilang nggak cukup mah tiap hari nggak cukup ya Bapak Ibu. Ada aja nggak cukup banget, semua nggak cukup, nggak ada puasnya. Ya itulah kita manusia kan. Tapi pada saat kita belajar berbagi, ikut merasakan orang lain, oh ya kalau seandainya, saya nggak mengharap ya, tapi kalau seandainya saya di posisi seperti itu bagaimana? Saya nggak ada saudara juga, tapi saya bukan berarti saya minta dibalas sama ibu ini, enggak ya Bapak Ibu. Dengan siapapun ya, terutama tetangga ya, karena tetangga adalah saudara kita ya. Jadi dengan siapapun ya mesti baik gitu ya. Ya bukan berarti dibuat-buat, tapi dari sesuai dengan keadaan kita, maksudnya apa adanya kita kayak gitu. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, di sini tetangga kita baik ya Bapak Ibu. Itu kalau buat kue makanan gitu, saya jadi ingat di Cengkareng loh.
saya biasa kadang dikasih makan ini itu gitu. Betul-betul saya bersyukur ya, ada aja berkatnya. Nah, saya berharap kita semua juga mengalami ya, bahwa pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya hari ini, tapi setiap hari ada aja gitu. Tuhan itu melakukan kehendaknya Tuhan gitu, maksudnya yang memang Tuhan bekerja dalam hidup kita ya Bapak itu. Saya kira share firman Tuhannya, renungan hari ini ya saya cukupkan di sini ya Bapak Ibu. Selebihnya Bapak Ibu boleh ini sendirilah, apa penafsiran Bapak Ibu ya. Ini yang saya dapat di 2 Korintus 9 ayat 10, karena saya ngerasakan yang ini yang salah satu yang saya alami ya Bapak Ibu, yang mengingatkan saya ada yang namanya benih yang harus ditabur, dan ada yang namanya pos yang memang Tuhan udah kasih buat kita untuk dimakan. Jadi nggak boleh namanya sampai semuanya habis hanya untuk sendiri ya. Saya berterima kasih karena Bapak Ibu juga, walaupun dalam keadaan kita pandemi jauh, tapi saya bersyukur Bapak Ibu masih dukung kami dalam doa, dan keluarga kami juga ya masih ditanya say hello sama Ibu Gembala dan hamba Tuhan yang lainnya, dan saudara-saudara yang ada di Cengkareng juga ya, yang di Jakarta. Makasih banget ya. Jadi kami tetap ikut yang di Cengkareng, dalam arti si Gloria juga masih ibadah online kami. Jadi kami belum ke gereja ya. Kalau di sini juga belum. Nah, itu aja ya Bapak Ibu, saya cukupkan ininya firman Tuhannya. Mari kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah malam hari ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan berkati. Yang susah menderita Tuhan hiburkan, yang kurang Tuhan cukupkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang tersesat dan terhilang Tuhan selamatkan, yang belum mendapat pekerjaan kiranya diberikan pekerjaan, yang lemah dikuatkan, yang lupa Tuhan ingatkan, yang kurang berhikmat kiranya Tuhan tambahkan hikmat dan kepandaian. Dengan bersatu hati kami alaskan doa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.